Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini sebagai penyaji yang kedua akan melanjutkan penjelasan dari penyaji yang pertama tentang kebijakan fiskal dalam Islam. Perlu kita ketahui bahwa substansi kebijakan fiskal sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW sejak berada di Madinah, jauh sebelum negara kapitalis mencetuskan teori kebijakan fiskalnya. Namun di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan kebijakan fiskal dalam Islam. Tentunya perkembangan kebijakan fiskal dalam Islam dimulai sejak Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kebijakan fiskal pada masa Rasulullah? Di antaranya yang pertama adalah kebijakan fiskal dalam masa Rasulullah pertama adalah membangun Baitul Mal dan memfungsikan Baitul Mal. Jadi Rasulullah membangun Baitul Mal, mendirikan Baitul Mal, kemudian memfungsikan Baitul Mal sebagai apa? Adalah sebagai sarana pengumpulan dana negara, pendapatan negara pada waktu itu dari zakat, khumus, kemudian jadi kharaj, kemudian jizyah. Nah, pendapatan negara tersebut dikumpulkan di dalam satu wadah yaitu Baitul Mal, dan Baitul Mal di sini sebagai mediasi kebijakan fiskal Rasulullah. Jadi pendapatan yang didapatkan oleh negara dari 4 sumber utama tadi kemudian segera disalurkan kepada yang berhak mendapatkan bantuan dari dana Baitul Mal tersebut. Misalkan ada fakir miskin dan lain sebagainya, dan Rasulullah tidak membiarkan pendapatan negara yang berada di Baitul Mal mengendap terlalu lama, tetapi langsung disalurkan kepada yang berhak menerima. Kemudian kebijakan fiskal Rasulullah yang nomor 2 adalah pendapatan nasional dan partisipasi kerja. Sebagai kebijakan fiskal yang kedua adalah sebagai bentuk bagaimana Rasulullah meningkatkan pendapatan nasional adalah membuka lapangan pekerjaan bagi muhajirin dan ansor pada waktu itu. Jadi kaum muhajirin dan ansor diberikan lapangan pekerjaan oleh Rasulullah dengan cara memberikan tanah yang kepada mereka untuk digarap. Kemudian setelah hasilnya sebagian untuk mereka dan sebagian lagi untuk sebagai pendapatan negara. Dan ini sangat bantu terhadap perputaran ekonomi negara pada waktu itu. Kemudian kebijakan fiskal Rasulullah yang nomor 3 adalah kebijakan pajak. Jadi kebijakan pajak pada masa Rasulullah sebagai salah satu kebijakan fiskal pada waktu itu dengan cara, tetapi kebijakan fiskal pada masa Rasulullah ini proporsional, artinya sesuai zona. Misalkan tanah, jadi tanah yang subur maka pajaknya lebih besar daripada yang tidak subur. Artinya tidak disamaratakan, tetapi berlaku adil atau seimbang. Artinya sesuai dengan penghasilan yang didapatkan. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan fiskal berimbang. Pada masa Rasulullah terjadi defisit anggaran pada masa Fathu Mekah. Namun setelah itu terjadi surplus atau dapat diselamatkan setelah Fathu Mekah, setelah perang Hunain. Kemudian kebijakan Rasulullah yang terakhir adalah kebijakan fiskal khusus. Kebijakan fiskal khusus yang diterapkan pada masa Rasulullah adalah sukarela. Artinya Rasulullah pada waktu itu meminta bantuan kepada kaum muslim yang kaya sebagai sukarela, kemudian dari dana yang didapatkan tersebut disumbangkan kepada orang yang memerlukan.